Jadi supaya Safia paham bahwa ini adalah pelanggaran hukum dan ayah bunda akan memproses ini ke polisi. Pemirsa Cek Kabar Online, apa kabar? Selamat menyaksikan tayangan Cek Kabar Online. Pak De, kondisi SA sendiri gimana? Dampaknya ini seperti apa sih Pak De? Enggak, kalau saya lebih memikirkan dampak Indonesia di masa depan. Gitu. Jadi ternyata rakyat, masyarakat kita, khususnya netizen itu ternyata banyak yang nggak paham, nggak tahu, atau nggak punya hati kecil ya, nurani ya. Aneh banget ternyata bangsa Indonesia ini masih banyak diisi oleh netizen yang nggak punya hati nurani. Kalau orang punya hati nurani kan minimal dia nggak usah baca undang-undang kan tahu, wah ini kayaknya nggak boleh nih, membuli anak kecil kayaknya nggak boleh. Tapi tetap banyak yang melakukan itu. Kita kadang-kadang bingung. Jadi kedatangan kita di sini ini untuk bagaimana supaya bullying terhadap anak kecil itu, anak di bawah umur itu tidak boleh terjadi lagi. Jadi mudah-mudahan kasus ini bisa membuat netizen itu jerah, gitu ya, dengan peristiwa kita akan masukkan penjara orang-orang yang telah melanggar undang-undang hak anak. Pak De, kondisi psikisnya SA membuka ruang mediasi nggak Pak De, komunikasi dengan Lita Gading, mungkin permohonan maaf? Nggak ada. Karena dia sudah mengaku sebagai psikiater, psikolog. Itu masih medial gitu. Kalau netizen yang pendidikannya rendah, ya kita maafkan ya. Beberapa sudah kita hubungi, kita identifikasi, dan udah banyak yang minta maaf. Itu karena kita lihat ya TKW, ya oke lah kita masih maaf. Ada yang banyak yang dari mereka yang memang pendidikannya rendah, ya kita maafkan. Tapi kalau mereka udah ngakunya psikiater, psikolog, kalau nggak ada. Berarti tutup pintu maaf dan ada. komunikasi ya Bang? Ini untuk pembelajaran buat ke depan supaya kita sebagai masyarakat yang berpendidikan lebih daripada mereka harus melindungi anak daripada kekerasan terhadap anak, baik psikis maupun fisik. Kalau kondisi mungkin bagaimana? Ya, atau curhat atau gimana? entah dibully di sekolahnya atau seperti apa Pak De? Kalau sekolahnya sih, kalau teman-teman sekolahnya sih backup ya, teman-teman sekolahnya support banget. Untungnya teman-teman sekolahnya itu support. Jadi teman sekolahnya bahkan ikut jadi netizen juga membela Safia gitu. Teman-teman sekolahnya. Alhamdulillah seperti itu. Tapi ada faktor gokil Safia nangis atau gimana nggak sih Pak De? Iya, reaksi dari itu. Ya ada lah, reaksinya ada lah. Pasti ada reaksi. Entah murung, entah lebih Kalau murung pasti, ya kan, murung pasti. Tapi ini udah bisa dibilang udah lama banget ya Pak. Artinya banyak netizen udah yang membuli atau mungkin secara Ya baru ini aja, baru ini aja. Najat. Setelah ada kemarin itu apa ya? Hajatan al kemarin. Hajatan lah, hajatan al. Tapi tanggapan Temulan sendiri seperti apa Pak? Artinya melihat kegaduhan ini, apalagi ini menimpa anaknya sendiri. Ya sama lah. Pak De menegaskan aja, berarti sejauh ini hanya satu akun Lita Gading itu yang dilaporkan, yang bakal dia laporkan nanti pidana, atau ada lagi? Kita sudah nyimpen banyak akun sih. Nyimpen banyak akun. Kita tinggal lihat aja. Kalau memang pendidikannya rendah, ya kita maafkan lah. Tapi untuk Lita Gading sendiri sudah menurunkan postingannya atau? Saya nggak tahu. Artinya itu udah jadi barang bukti tadi? Iya dong, kita capture, kita udah gelar perkara kecil-kecilan lah. Ternyata unsurnya masuk, maka akan Pak De, ada perubahan nggak Pak De? Sebelum ini ikut diskusi juga bahwa ayo dong laporin atau iya dong. Iya. Pak De sendiri bisa tampil. Ya, pastinya begini. Jadi perlu ditugaskan lagi. Saya sama tim hukum, kuasa hukum saya kesini, tidak hanya membela Safia, tapi membela semua anak Indonesia supaya ini tidak terjadi lagi di masa depan.
supaya ada pembelajaran, supaya ada pemahaman bahwa ada hukum yang melindungi anak kecil. Anak di bawah umur itu ada hukum yang melindungi. Tidak hanya mereka dilindungi hanya dari kekerasan seksual, tapi juga ternyata dari ada kekerasan psikis yang juga dilindungi. Tapi ada langkah-langkah nggak sih Pak De, artinya dari Pak De sendiri, ini kan artinya berdampak yang luar biasa terhadap psikis dari SA sendiri gitu. Ya. Ada langkah apa mungkin di rumah, apa mengantarkan psikiater atau apa segala macam? Enggak perlu. Justru kita malah memberikan pengertian bahwa ya kalau ada seperti ini tuh wajar gitu ya, karena kita kan memang keluarga yang termasuk high profile, jadi wajar lah kalau iya dong, kita kan sering ada di medsos dan lain-lain, wajar. Pak De, ada upaya dari itu Pak De? Pak De yang sampaikan bikin Pak De, oh ya udah lapor nih gitu. Ada nggak ngomong Safia atau sikapnya? Sebenarnya nggak, Safia nggak ngomong. Begitu saya nonton akun yang mengaku sebagai psikolog ini ya, yang saya jadi nyata ini nggak bisa dijamin kayaknya gitu. Pak De, sampai sejauh ini ada upaya dari yang ingin dilaporkan itu untuk bertemu atau apa? Nggak ada. Minta maaf juga nggak ada Pak De? Ada, kita langsung lapor ke Rusa ya. Iya. Kita Pak De. bisa lapor di Polda. Pada sebagai orang tua mungkin akhirnya karena ini kan runningnya di sosmed ya, akhirnya udah nggak usah ngelihat komen apa segala macam konten-konten yang ada di sosmed, akhirnya kayak gitu nggak untuk parenting? Enggak, kita kasih pengertian aja, kita kasih pengertian bahwa yang memang ini adalah pelanggaran hukum. Jadi supaya Safia paham bahwa ini adalah pelanggaran hukum dan ayah bunda akan memproses ini ke polisi. Jadi kita sebagai orang tua melindungi anak. Support kakak. Reaksi kakak-kakaknya? Ya kalau kakaknya sebenarnya yang pertama kali melaporkan, tapi karena dalam prosedur hukum itu harus orang tua yang melaporkan. Kemarin Al yang mau melaporkan, ada akun dari Banda Aceh itu melaporkan Al, tapi punya orang tua. Ya, ketika Al melaporkan ke polisi, ternyata yang harus melaporkan itu adalah ayah bunda aja, nggak bisa diwakili oleh kakak. Berarti bisa dibilang ini juga desakan dari kakaknya ya? Kakak-kakaknya seberapa kesal dia mungkin menyatakan? Wah, kakaknya kesal banget, terutama Al yang paling kesal. Mas, apakah akun itu salah satu ada fans beratnya dari Maya Estianti? Kayaknya enggak ya, kayaknya itu kan akun itu kayak kalau dicek aja akunnya, kayaknya memang akun itu membahas semua masalah deh kayaknya. Oke. Berarti memang karena akun itu aja nggak ada, karena komentar-komentar banyak mungkin tadi juga mungkin kan Enggak, kalau nyerang saya kan nggak ada masalah kan, kalau nyerang saya kan nggak bisa dilaporkan ke polisi ya kan, apalagi saya kan bulletproof ya kan. Pak De, ini kan tadi kan Pak De bilang awal mula kan dari nikahan kakak Al, terus postingan Pak De yang di YouTube itu, ini ada impact dari semuanya atau gimana sih Pak De? Nah, itu sebelumnya kan. Sebelumnya itu Justru malah YouTube saya itu impact daripada penyerangan terhadap Safia itu, makanya saya keluarkan YouTube itu. Berarti bentuk perlindungan untuk anak. Bukan ya, perlindungan supaya pada anak, supaya orang paham bahwa jangan terlalu percaya sama hal-hal yang apa namanya gosip dan lain-lain. Saya juga perlu menjelaskan kepada Safia kan bahwa yang diomongkan orang-orang itu, yang diomongkan oleh sebagian orang itu adalah semuanya hoax, semuanya fitnah. Makanya saya berani bikin YouTube bahwa itu fitnah gitu kan. Pada alasannya kenapa sih menghapus video dan terus ngupload lagi gitu? Nah ini jelaskan mulus aja, tapi wawancara mulus aja ya. Ini penyebabnya, enggak, ini penyebabnya teknis. Dia ngedit ternyata kehapus. Nah, ini pokoknya tanya sama dia ya. Ini tersangkanya ya. Nggak ada, tidak ada perintah dari saya. Pak De, tapi CV-nya sendiri ada perubahan yang signifikan nggak sih begitu tahu ada pemilihan dari dia, ada berubah? Ya ada, cuman untungnya saya berhasil lah untuk memberikan anaknya kan udah 14 tahun, udah bisa menerima hal-hal yang rasional. Jadi pikirannya udah rasional, jadi tinggal dijelaskan saja bahwa ya maklumlah adanya fitnah, ya jadi begini. Tapi saya ini ya rekan-rekan media yang tadi bagus supaya kemudian kalaupun ada pemberitaan lebih pada inisial. Ya, ini etikanya begitu. Misalnya terlalu terganggu anaknya ya. Dan nggak cuma itu, anak yang di umurnya udah di atas juga misalnya Al Eldul. Iya.
konflik ayah bundanya jangan tanya, bagaimana? Itu kan nggak bener. Masa urusan ayah bundanya anak ini ditanyain? Itu kan kesannya mau mengadu domba. Itu terutama inilah yang gosip-gosip itu. Kang, Wulan sendiri sampai sempat menangis nggak dengan kejadian? Wah, nggak sampai segitunya. Tapi juga turut Jadi kayak gimana itu? Hah? Jadi kayak gimana? Ya kita ini kan negara hukum ya, kita prosesnya sekarang hukum aja lah. Prosesnya secara hukum. Makanya saya undang Pak Aldrin sebagai pengacara itu kan. Jadi sesuatu yang bisa diproseskan hukum, proseskan hukum aja. Ya. Tapi kasus ini apakah masih boleh main medsos apa? Ya, siapa yang boleh main? Dibatasi ya? Dibatasi medsos nggak Gua Pak? masih boleh ngeliat medsos apa? Sama Safia? Boleh, boleh. Boleh main medsos kan itu kan hak.